Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setia Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Bertemu kembali bersama saya Herman Asyari dalam 1 jam ke depan. Kita akan bersama pemirsa dalam tema dialog khusus kita kali ini, yaitu strategi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lingga. Nah, untuk tema kali ini telah hadir bersama kita di sini saat ini, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, yaitu Bapak Zalmidri SE. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Batam TV dan bertemu pemirsa di rumah. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, sebagai informasi, sektor pariwisata di Kabupaten Lingga saat ini sedang bergeliat, di mana Kabupaten Lingga sudah semakin dikenal sebagai daerah favorit kunjungan wisata, dan hal ini dibuktikan dengan mulai banyaknya wisatawan asal negara jiran Malaysia dan wisatawan lokal dari Sumatera dan Jawa yang datang berkunjung ke Kabupaten Lingga. Nah, lalu bagaimana konsep dan strategi pemerintah Kabupaten Lingga untuk meningkatkan jumlah wisatawan? Kita langsung berbincang dengan Bapak Zal. Saya panggilnya Bapak Zal ya Pak? Iya, benar. Baik Pak Zal. Gimana Pak perjalanannya ke Kota Batam kali ini? Perjalanan ke Batam alhamdulillah cukup aman Pak. Cuaca bagus dengan menggunakan ferry yang udah begitu. Udah berapa hari di Batam Pak? Baru 1 hari, kita baru nyampein tadi siang. Baik, kalau kita bicara mengenai pariwisata sesuai tema kita mengenai strategi meningkatkan jumlah wisatawan ke Kabupaten Lingga sendiri Pak. Nah, sebagai Kepala Dinas sudah banyak nih Pak rombongan turis datang ke Kabupaten Lingga. Nah, dimana saya lihat yang datang ke Kabupaten Lingga bukan turis lokal dan negeri jiran Malaysia saja, tapi juga ada turis dari Eropa Pak, gitu. Apa yang Bapak ceritakan, yang bisa Bapak ceritakan mengenai kedatangan mereka sehingga tertarik untuk datang ke Kabupaten Lingga Pak? Gitu. Jadi memang beberapa waktu yang lalu memang ada turis Eropa, mereka dari Belanda. Datang ke Kabupaten Lingga sebanyak 20 orang lebih ya, 10 orang lebih datang ke sana. Jadi mereka datang ke sana itu yang pertama kali ya. Pertama kali datang ke Kabupaten Lingga. Ketika sampai ke Kabupaten Lingga, mereka begitu terkejut dengan keindahan alam. Oh, ternyata Lingga ini kaya dengan potensi alam yang sangat-sangat natural menurut mereka. Sehingga yang tadi awalnya mereka berkeinginan hanya 2 hari, ternyata 1 minggu berada di Lingganya. Jadi rencana datang 2 hari, jadi 1 minggu. Jadi 1 minggu. Artinya di sini mereka betul-betul nyaman, merasa betah dengan kondisi alam yang sana. Apalagi mereka kemarin berbaur dengan masyarakat lokal. Mereka tinggal di desa wisata, kemudian tinggal juga nggak di rumah penduduk, tapi tinggal di pinggir sungai. Di pinggir sungai dengan tenda-tenda camping seperti itu. Jadi mereka betul-betul menyatu dengan masyarakat, kemudian menyatu dengan kondisi alam yang ada di sana. Berbaur dengan masyarakatnya, melakukan berbagai aktivitas yang ada di desa wisata. Mungkin ketika mereka berada di Batam, mereka hanya melihat suasana kota dengan suasana yang sangat modern. Tapi ketika mereka sampai ke Lingga, mereka merasakan ya seolah-olah ini betul-betul merasakan suasana kampung yang didukung dengan kondisi alam yang sangat natural. Nah, seperti itu Pak. Baik. Nah, biasanya Pak, wisatawan yang datang ke Lingga, apa yang mereka cari Pak? Ya, terlepas dari wisatawan Eropa tadi Pak. Jadi memang kalau untuk menuju ke Kabupaten Lingga memang kita lebih didominasi dari Malaysia, kemudian yang kedua dari Singapura. Karena memang di sini ada hubungan sejarah ketertarikan mereka untuk datang ke Lingga karena memang untuk mencari hubungan sejarah
Apalagi memang antara Malaysia, Lingga pada masa lalu Kerajaan Sultan Lingga ada hubungan sejarah pada masa lalu. Mereka datang sebagai peneliti, kemudian mereka datang juga untuk berziarah para makam-makam sultan. Kemudian mereka juga datang ke sana untuk mencari hubungan keluarga. Nah, jadi motivasi perjalanan inilah yang mendukung wisatawan yang dari Malaysia, Singapura untuk datang ke Kabupaten Lingga. Artinya wisatawan yang datang ke Kabupaten Lingga tidak hanya karena tertarik dengan pesona Lingga itu sendiri, tapi karena ada hubungan sejarah dan hubungan darah gitu Pak ya, terkait kerajaan yang berdiri yang ada di Lingga itu Kerajaan Riau Lingga dulu Pak ya. Dan itu mungkin wilayah kekuasaannya sampai ke Singapura dan Johor Bahru Pak ya. Itu. Baik Pak, biasanya Pak wisatawan yang datang ke Kabupaten Lingga itu dia mengunjungi apa dulu Pak? Mungkin ke kota mana dulu? Biasanya ke tempat mana dulu gitu? Pusatnya itu di mana Pak? Jadi memang kalau untuk ke Lingga kita ada 2 pintu masuk. Yang pertama dari pintu masuk Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Itu yang pertama. Ini khusus untuk wisatawan domestik. Biasanya kalau dari Provinsi Jambi sekitarnya mereka menuju ke Kabupaten Lingga. Ada satu pulau yang berbatasan langsung yang jarak tempuhnya sangat dekat sekali. Ini mereka betul-betul mencari suasana pantai. Karena memang di Jambi itu kalau memang wisatawan memang nggak ketemu pantai. Karena memang mereka daerah perkebunan, rawa juga kan. Rawa juga. Mereka harus mencari pantai yang harus ke Sumatera Barat dengan menggunakan waktu yang 12 jam. Nah, itu yang pertama dari Jambi. Kemudian pintu masuk yang kedua kita pintu masuk melalui Batam dari Singapura, Malaysia. Nah, ini rata-rata memang kalau dari Singapura, Malaysia mereka datangnya ke pusat wisata sejarah yang ada di Kota Daik Lingganya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk kita bicara wisata sejarah, apa saja Pak peninggalan sejarah yang ada di Lingga Pak? Berupa apa aja? Dia memang kalau untuk warisan budaya yang ada di Lingga sangat banyak sekali peninggalan pada masa lalu, seperti benteng-benteng pertahanan pada masa Kesultanan, kemudian museum tempat menyimpan barang-barang bersejarah, kemudian makam-makam bersejarah, kemudian banyak lagi. Memang kalau kita telusuri banyak betul-betul peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Kesultanan Riau. Bahkan situs peninggalan istana kerajaan juga sekarang masih ada. Istana Damnah ya? Iya, Istana Damnah, Kabupaten Lingga. Itu sekarang kan tinggal tapaknya, tapi udah ada replikanya Pak ya? Sudah ada replika, kemudian insya Allah kita juga ke depan mulai menata kembali. Jadi kawasan itu kita tata kembali supaya lebih menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Lingga, khususnya untuk mengenal sejarah. Oke. Kalau di Museum Linggam Cahaya, kalau nggak salah ya Pak ya? Iya. Benar ya? Museum Linggam Cahaya di Lingga Pak, itu apa saja koleksinya yang ada di sana Pak? Kalau di museum koleksi ratusan koleksi yang ada di sana. Seperti uang lama juga ada, keris-keris peninggalan pada zaman dahulu itu juga ada. Kemudian peralatan-peralatan perang seperti tombak dan lain sebagainya itu banyak disimpan. Kemudian kayak pedang juga ada di sana. Jadi memang kalau dibandingkan untuk kita di Kepri, saya yakin museumnya yang paling lengkapnya adalah museum yang ada di Kabupaten Lingga. Nah, kalau kita lihat topografi dari Kabupaten Lingga sendiri Pak, mungkin ada gunung dan juga ada sungai, ada pantai gitu. Nah, kalau untuk pantai-pantai yang terkenal Pak di Lingga apa aja yang biasa banyak dikunjungi? Jadi kalau untuk mengenal bahari, memang kita daerah perbatasan langsung dengan Batam, itu Pulau Benan. Pulau Benan jarak tempuh ke Batam, kalau kita ke jembatan 6 Barelang itu hanya sekitar 30 menit itu sudah sampai ke Pulau Benan. Pulau Benan tapi masuk Kabupaten Anambas. Iya, masih Kabupaten Lingga, pulau yang perbatasan langsung, yang terdepan dengan Batam ya. Iya, perbatasan yang terdepan, sehingga ini wisatawan yang dari Malaysia juga memang ramai juga yang ke sana. Memang mereka yang minat suka snorkeling, yang suka diving, mereka kebanyakan datangnya ke Pulau Benan. Yang pertama memang aksesnya memang lebih dekat. Kemudian potensi bawah lautnya, karangnya sangat luar biasa, masih terjaga. Nah, kemudian didukung juga dengan kearifan lokal masyarakat seperti itu. Bahkan tamu-tamu di Eropa juga itu ramai yang datang di sana. Ramai. Untuk domestik juga ramai juga. Kemarin juga udah berapa waktu yang lalu untuk menjelang tahun baru ini kita sudah ada booking udah full. Untuk hunian di sana udah full. Artinya di sini memang sangat menarik orang untuk datang ke Pulau Benan untuk melakukan berbagai aktivitas keluarga di sana. Nah, seperti yang kita tahu Pak, Kabupaten Lingga sendiri kan merupakan daerah kabupaten kepulauan ya Pak. Yeah. Kalau untuk mungkin jumlah pulau yang ada di Kabupaten Lingga itu sekitar berapa Pak?
Kita kalau pulau secara totalitas pulau di Kabupaten Lingga 604 pulau. 604 pulau yang berpenghuni dan tidak penghuni. Jadi 300-an lebih itu yang berpenghuni ya. Sisanya itu yang tidak berpenghuni. Nah, itu pulau yang ada di Kabupaten Lingga ini pun menyebar dari selatan utara yang berbatasan dengan Batam, kemudian berbatasan dengan Jambi, bahkan ada juga pulau yang berbatasan langsung dengan Bangka Belitung. Tapi kalau untuk penduduk yang paling ramai itu di mana, Pak? Kalau penduduk yang paling ramai itu berada di Pulau Singkep. Pulau Singkep dan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Jambi. Dan kalau untuk bandara di sana di? Iya, kalau bandara kita di Dabo Singkepnya. Dabo Singkep ya? Penerbangan ke Jambi dan penerbangan ke Pekanbaru, Batam. Nah, kalau untuk rute atau urutan kegiatan wisatawan di Lingga umumnya, Pak, dan biasanya mereka stay berapa lama kalau datang ke Lingga, Pak? Kalau rata-rata kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lingga memang 3 hari 2 malam. Jadi 2 malam di sana karena memang mereka biasanya grup yang menuju ke Kabupaten Lingga dari teman-teman travel juga biasanya paketnya mereka jual juga 3 hari 2 malam. Memang dengan perjalanan dari Batam menuju Lingga 2 hari memang mereka udah cukup puas untuk melakukan aktivitas yang ada di Kabupaten Lingga. Nah, kebanyakan aktivitas wisata itu, Pak, apakah di lautnya atau di sisi pantainya atau di daratnya? Karena saya lihat potensinya juga di darat seperti ada gunung, itu ada kayak jalur pendakian atau tim-tim pendakian seperti apa, Pak? Dia tergantung segmen. Ada segmen yang suka sejarah. Mereka di segmen suka sejarah kebanyakan dan memang dari para peneliti sejarah. Artinya mereka lebih mendominasi ke wisata sejarah. Kemudian ada juga dari mereka yang petualang, para petualang yang dari Malaysia, Singapura. Mereka lebih berkeinginan untuk mendaki gunung, kemudian mendaki bukit. Kemudian ada juga yang memang suka menyelam. Nah, kalau mereka suka menyelam, mereka datangnya nggak ke Lingga, nggak ke kota Daiknya, tapi mereka datangnya ke Pulau Benan atau dari daerah Jambi mereka hanya datang ke Pulau Barahala. Jadi memang dari satu sisi Lingga ini sangat komplit dengan potensi wisata yang ada. Jadi keinginan wisatawan itu akan terpenuhi dengan potensi yang ada di Kabupaten Lingga. Orang yang suka sejarah, wisata sejarah. Orang yang suka menyelam, baharinya yang sangat menarik. Orang yang suka adventure, ada gunung, ada hutan, juga ada bukit. Jadi sangat komplit sekali. Ini cukup lengkap ya. Iya, cukup jadi lengkap. Apa saja yang ingin kita lakukan di Lingga bisa, Pak, ya? Ada. Mau menyelam juga bisa, mau ke pantai, mau ke gunung, mau ke sungai juga ada, Pak, ya? Baik, Pak Zal, kita tahan dulu, Pak, perbincangan kita kali ini. Dan pemirsa Batam TV, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita bersama Pak Zal di segmen kedua. Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata Makam Merah. Destinasi wisata Makam Raja-Raja. Destinasi wisata Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata Museum Timah Singkep. Destinasi wisata Air Terjun Resun. Destinasi wisata Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata
Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata Mangrove Resun. Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus strategi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lingga. Masih bersama Bapak Zalmidri SE yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga. Baik, Pak Zal, kita lanjut perbincangan kita lagi Pak kali ini. Dan di segmen kedua ini kita mungkin membahas mengenai atraksi wisata Pak. Nah, di Lingga yang paling populer dan paling unik adalah objek wisata situs sejarah atau peninggalan Kesultanan Melayu Johor Riau Lingga, Pak. Bagaimana program dari dinas untuk memaksimalkan destinasi sejarah yang ada ini, Pak? Program-program dinas, Pak. Jadi memang di tahun 2024, insya Allah di tahun 2024 kita memang Lingga untuk pariwisata di Kepri memang sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya. Jadi di sini memang kita lebih fokus di dalam pengembangan itu. Nah, untuk 2024 ya alhamdulillah dukungan dari pemerintah pusat untuk menata kembali kawasan wisata Damnah yang merupakan pusat pemerintahan kesultanan pada zaman dulu. Nah, jadi ini kawasan ini ditata dengan semenarik mungkin sehingga didukung dengan fasilitas dan amenitas yang ada di sekitar kawasan. Nah, sehingga ini lebih akan menarik ketika memang wisatawan datang untuk menuju ke objek wisata sejarah ini. Karena di situ memang dalam satu kawasan ini museum di situ. Kemudian balai adat Melayunya juga di situ. Kemudian situs-situs peninggalan sejarah, makam-makam sultan juga ada di situ. Nah, didukung dengan penataan landscape taman dan lain sebagainya. Ini insya Allah akan lebih menarik lagi, saya pikir. Berarti biasanya rutenya dimulai dari Istana Damnah, iya, Bapak, sekitar sebagai pusat situ. kesultanannya tadi, baru ke Damnah yang ada di sekitarnya. Iya. Baik, Pak. Nah, seperti yang kita tahu, Pak, di Lingga sendiri itu ada penambangan bekas penambangan timah yang mungkin bisa dibilang terbesar di dunia pada masa lalu mungkin ya. Nah, apakah hal tersebut sudah dapat dijual, Pak? Mungkin sisa-sisa peninggalannya itu menjadi atraksi wisata saat ini apa belum, Pak? Sebetulnya Pasca Tambang Timah ini punya nilai historis sebetulnya dari situ. Jadi di sini cuma nilai jualnya besar juga. Apalagi memang zaman dulu ketika pembangunan pabrik timah yang ada di Dabok ini sudah dikembangkan pada masa Sultan Sulaiman Ad-Badr Alam-Shah. Nah, sudah dikembangkan pada zaman Sultan. Jadi di situ juga kemarin tamu-tamu dari Belanda, mereka datang untuk mengenal kembali bahwa inilah peninggalan sejarah ketika orang tua mereka masih berada di
PT Timah yang ada di Dambu Singkep ini sering nggak tamu-tamu di Eropa biasanya yang untuk datang situ, apalagi memang di Dambu Singkep di situ juga ada museum timah yang tadi kita bangun di sana. Tapi untuk pabriknya sendiri masih ada pengolahan yang, secara tradisional. yang masih tinggal apa aja Pak? Bangunan-bangunannya itu apa? Jadi kalau di sana memang kalau untuk pengelolaan skala besar memang udah nggak ada lagi karena ya terkait dengan izin barangkali ya izinnya. Kemudian kalau untuk pengelolaan secara kecil ini masih terus dikelola oleh masyarakat. Tapi potensi timahnya masih ada itu untuk di Kabupaten Lingga, untuk di Tapi Kota kalau untuk peninggalannya tadi mungkin masih ada kompleks perumahannya atau apa aja? Kompleks perumahan pada zaman dulu ada, kemudian museum timah yang kita tata kembali sehingga lebih menarik lagi ketika orang datang. Jadi peninggalan pada masa Sultan yang terkait dengan PT Timah itu masih dapat dilihat kembali, dokumentasi foto-foto yang pada zaman dulu pada PT Timah pada masa lalu tempo dulu itu masih ada. Kalau ketika mereka datang ke sana, jadi mereka dapat melihat oh ini dokumentasi pada zaman dulu itu seperti ini, itu dan pula nilai jualnya sangat luar biasa juga saya pikir. Artinya cukup lengkap ya, di Lenggang sejarah ada peninggalan timahnya juga gitu kan, historinya Pak. Baik Pak. Nah kalau untuk paket wisata sendiri yang sudah dipasarkan atau ditawarkan di Kabupaten Lingga saat ini apa aja Pak? Mungkin paket wisata kemana aja gitu? Jadi memang kalau paket wisata yang ditawarkan ke Kabupaten Lingga memang teman-teman dari travel biasanya kolaborasi. Jadi artinya gini, semua potensi, ada beberapa potensi alam, sejarah mereka padukan dalam satu paket tour. Karena kalau hanya untuk datang ke sejarah, ini kan ruang lingkupnya kecil. Hanya datang satu hari, datang untuk melihat museum, kemudian makam, dan itu habis. Jadi waktu yang lain terbuang. Jadi maka mereka kolaborasi paketnya. Jadi alur paket perjalanan yang mungkin satu hari untuk mengenal sejarah, kemudian hari-hari berikutnya untuk mengenal alam. Tapi itu memang sampai sejauh ini memang sangat diminati kawan-kawannya, biasanya tamu-tamu yang dari Malaysia, misalnya dari Johor, lebih dominasi dari Johor ini untuk membeli paket tour ke Kabupaten Lingga. Jadi sesuai pilihan ya. Sesuai pilihannya. Ada wisata sejarah tadi, ada untuk alamnya dan juga adventure juga ada. Betul sekali. Baik Pak, kalau kita bicara masalah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lingga, mungkin hingga akhir September tahun lalu Pak, September lalu sampai bulan ketiga tahun 2023 ini seperti apa? Kalau untuk wisatawan domestik memang sangat luar biasa, apalagi memang di hari-hari besar nasional, libur hari besar nasional memang lebih didominasi wisatawan domestik yang dari Provinsi Jambi menuju Pulau Berhala dan Dambu Singkep. Jadi kalau kita total secara keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan khusus untuk domestik yang melalui 2 pintu masuk itu 20.400 wisatawan yang masuk ke Kabupaten Lingga. Kalau untuk wisatawan asing memang lebih didominasi dari Batam atau Tanjung Pinang menuju ke Kabupaten Lingga. Itu data yang sudah ada di kita, itu 700-an lebih wisatawan asing yang dari Malaysia, Singapura, kemudian wisatawan dari Eropa juga. Kalau yang dari lokal seperti apa? Dari mana saja selain dari Provinsi Kepri sendiri? Kalau yang lokal dari Batam yang ramai karena mereka juga ke Pulau Benan yang terdekat. Hari-hari libur mereka biasanya family gathering ke Pulau Benan karena memang suasana kampung dengan kearifan lokal, masyarakat yang ramah sehingga mereka merasa seolah berada di kampung sendiri. Nah itu lebih sering dilakukan di Pulau Benan. Memang wisatawan yang masuk ke Pulau Benan ini memang jarang, hanya dengan jumlah yang kecil, tapi biasanya mereka grup dengan jumlah yang puluhan orang, 30, 40, dan seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah pariwisata atau kunjungan pasti terkait juga dengan kuliner, Pak. Nah, apa yang khas di Kabupaten Lingga? Nah, itu kuliner. Ya. Jadi kalau kita mengenal kuliner di Lingga ini memang sangat luar biasa. Jadi begini, ini bukan kita yang merasakan, tapi tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Lingga, apalagi memang tamu-tamu yang menyukai kuliner Melayu. Karena memang karakteristik makan Melayu itu yang ada di Kabupaten Lingga itu ada. Yang jadi makanan khasnya dari Kabupaten Lingga adalah produk-produk kuliner yang terbuat dari bahan dasar sagu. Nah, dari bahan dasar sagu. Kemudian mereka juga apalagi yang dari Malaysia. Mereka di sana mungkin tak ketemu tapi ketika mereka datang ke Lingga ada. Dari sagu seperti gobal sagung, kemudian lempeng sagung yang dimakan sebagai pengganti nasi. Seperti ini sebenarnya budaya dari zaman dulu, tapi masih diminati sampai sekarang. Masih turun-temurun. Nah, masih turun-turun. Apalagi memang kalau mereka memang tahu bahwa
kandungan yang ada di sagu itu hampir sama dengan memakan nasi. Nah itu yang banyak diminati. Kemudian dari kuliner yang lain juga ada, dari kue-kue juga yang berbahan dasar sagu juga banyak yang sudah dibuat di sana. Tapi pohon sagu banyak di sana Pak ya? Pohon sagu sangat luar biasa, ratusan hektar kita tanaman sagu yang ada di Kabupaten Lingga. Jadi dengan potensi sagu yang ada itu diolah juga jadi makanan khas di situ Pak ya? Tapi sebetulnya sagunya bukan hanya orang mengenal kulinernya, tapi sagu sama dengan timah. Jadi mulai mengenal hubungan sejarah. Jadi punya nilai historis karena berkembangnya sagu di Kabupaten Lingganya ketika memang Sultan Sulaiman Badarudamsah memerintah pada masa itu. Jadi untuk ketahanan pangan, program ketahanan pangannya mereka menanam sagu. Rakyatnya disuruh untuk menanam sagu. Karena kita beras tidak ada waktu itu, sulit untuk mencari beras. Nah, jadi makanya disuruh menanam sagu. Makanya Lingga alhamdulillah memang sampai dari zaman dulu sampai sekarang memang saman sagu memang sangat luar biasa. Bisa pengganti jadi makanan pokok juga Pak ya? Iya, jadi makanan pokok. Apalagi memang dari satu sisi dari aspek kesehatan juga. Orang yang mengalami diabetes lebih cenderung mencari sagu, makanan sagu daripada mencari nasi. Mungkin gulanya rendah kadar gulanya rendah. Jadi dari aspek kesehatan juga ada, dari rasa, kemudian dari nilai historis, jadi lengkap di situ. Baik Pak. Nah, kita kembali lagi di event pariwisata Pak yang ada di Kabupaten Lingga. Mungkin untuk tahun ini apa aja Pak? Insya Allah di tahun ini kita mengkolaborasikan ada beberapa event budaya. Event budaya yang kita kolaborasikan karena memang kita Lingga mengangkat budaya, sejarah dan budaya. Artinya budaya yang harus kita tonjolkan. Di sini kebetulan kita disejalankan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Lingga yang ke-20. Itu insya Allah direncanakan di bulan November. Jadi di situ juga kita mengangkat seni silat tradisional pada zaman dulu. Jadi di sini apa namanya kalau di sana Pak? Kenduri silat. Kenduri silat. Nah, jadi dalam event kenduri silat ini kita akan mengundang saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Jadi untuk mencari kesamaan gerak, langkah, jadi mengingat bahwa ini kesenian tradisional bela diri pada zaman dahulu. Di Malaysia ada, di Lingga juga ini aja sama. Nah, alhamdulillah memang responnya sangat luar biasa. Memang kita sekarang sudah mulai mendata jumlah peserta yang akan hadir, ini sangat luar biasa, antusiasnya sangat luar biasa. Ini merupakan event tahunan atau ini baru pertama kali diadakan di Lingga? Ini sebenarnya sudah kita laksanakan yang kedua kali. Yang kedua kali dengan mengundang teman-teman atau kelompok-kelompok pesilat tradisional yang ada di negeri jiran di Malaysia. Kemarin awalnya di tahun pertama kita laksanakan itu dari Johor. Nah sekarang yang lebih ramai dari Malaka. Jadi karena lagi kan mereka di sana sudah punya kelompok-kelompok silat, kemudian inilah coba untuk menampilkan, untuk mencari kesamaan. Oh ternyata ini tadi ketemunya di Kabupaten Lingga. Itu kan salah satu kesenian Pak. Mungkin ada kesenian lain yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Lingga. Kalau mungkin tari atau apa gitu? Iya, kalau kesenian yang lain kita tari. Kebetulan juga sama di Menari Jadi ini. Zapin, ada penampilan tari tradisional seperti zapin, kemudian tarian tradisional yang lain. Bahkan yang akan hadir itu dari Singapura juga ada, dari Singapura, kemudian kelompok-kelompok sanggar yang dari Malaysia juga akan hadir pada momen ini. Mereka juga akan tampil sama, mencari kesamaan itu tadi. Ternyata mereka tarinya seperti ini tradisional, ternyata di Lingga juga punya seperti itu. Mungkin ada perbedaan, kalaupun ada perbedaan sedikit gitu. Baik Bapak Zal, ternyata setelah kita bincang-bincang Kabupaten Lingga ini cukup kaya Pak ya, dari segi budaya, dari segi alam, dan juga potensi lautnya juga cukup besar. Baik, nanti kita bincang-bincang lagi Pak di segmen ketiga. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di dialog khusus setelah yang satu ini. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata Makam Merah.
Destinasi wisata Makam Raja-Raja. Destinasi wisata Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata Museum Timah Singkep. Destinasi wisata Air Terjun Resun. Destinasi wisata Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata Mangrove Resun. Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus strategi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lingga. Dan kita akan lanjut bincang lagi bersama Bapak Zal Midri, SE, yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga. Baik Pak Zal, di segmen ketiga ini saya mungkin tertarik untuk membahas mengenai infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga saat ini seperti apa Pak? Apakah sudah memadai Pak? Memang untuk infrastruktur alhamdulillah memang sangat memadai, karena memang ketika kita membangun pariwisata syarat utama adalah ketika harus membangun infrastruktur terlebih dulu. Alhamdulillah beberapa destinasi yang tersebar di beberapa wilayah terkait dengan pelabuhan, mungkin di daerah pulau yang kita kembangkan sebagai wisata kawasan wisata bahari, pelabuhan sudah memadai, sudah sangat bagus. Kemudian infrastruktur jalan juga sudah mendukung, apalagi memang untuk di dalam kota juga demikian, sudah didukung dengan infrastruktur yang sangat mudah untuk dijangkau ketika memang wisatawan mau datang ke suatu lokasi. Baik, bagaimana dengan potensi dengan pulau-pulau yang tidak berpenghuni untuk dijadikan destinasi wisata Pak? Mungkin ada rencana seperti apa gitu? Kalau pulau-pulau yang tidak berpenghuni memang potensi sangat luar biasa, apalagi memang beberapa pulau yang ada berbatasan langsung dengan Pulau Batam. Jadi memang kita beberapa waktu yang lalu memang investor juga pernah datang untuk melirik beberapa pulau yang sangat potensial untuk dikembangkan untuk sebagai kawasan resort. Namun mungkin ada beberapa kendala mungkin masih terkait dengan kawasan hutan, karena memang pulau ini status kawasannya memang ada kawasan hutan yang konservasi, ada hutan negara. Nah ini yang tidak boleh sembarangan, harus dikembangkan. Itu yang harus diselesaikan, ini yang harus selesaikan terlebih dahulu, sehingga memang investor lebih mudah
mereka juga akan menguasai kawasan, kemudian lebih mudah untuk membangun ketika memang proses perizinan kawasan itu memang udah clear and clean ya, seperti itu Pak. Nah, kalau kita bicara masalah tempat hotel seperti tempat menginap gitu Pak, di Kabupaten Lingga ini mungkin untuk kelas-kelas hotelnya seperti apa Pak? Mungkin fasilitasnya seperti apa? Kalau hunian untuk di beberapa destinasi seperti di Pulau Benan yang kita kembangkan resort yang sudah dikembangkan oleh swasta, itu memang kita cottage-nya villa yang memang udah standar internasional. Buktinya memang yang datang yang menikmati fasilitas wisatawan asing dari Eropa, kemudian dari Singapura, Malaysia. Ini saya pikir standar fasilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian bagi mereka juga yang punya budget kecil, mungkin kita juga menyediakan cottage atau hunian yang skala menengah yang dikelola oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dengan fasilitas yang tidak semodern yang ada di kelola oleh swasta. Namun ini berimbang ya, bagi mereka yang punya budget lebih, mereka akan menggunakan fasilitas yang bagus, yang lebih luxe gitu. Tapi mereka yang budgetnya kurang, agak kecil, ya mereka akan menikmati fasilitas yang sederhana. Seperti itu. Bahkan dari anak-anak sekolah mereka memang lebih banyak tinggal di rumah masyarakat, di homestay udah dikelola masyarakat seperti, karena budgetnya lebih murah sekali dengan makan minum bersama dengan pemilik rumah, kemudian dengan harga sewa kamar yang sangat murah. Ini insya Allah ini tidak ada kendala untuk mereka yang akan datang ke satu pulau tertentu yang sudah dikembangkan sebagai destinasi wisata. Kemudian kalau hotel kita ada di Dabu Singkep. Di Dabu Singkep juga memang hotel udah standar kelas, mungkin boleh dikatakan bintang 2 lah kalau kita bandingkan dengan di Batam udah standar bintang 2. Kemudian dengan hotel-hotel yang standar Melati juga ada. Jadi insya Allah bagi mereka datang ke Kabupaten Lingga yang memang suka tinggal di hotel, memang tidak mau tinggal di homestay, ya dengan fasilitas yang alhamdulillah sudah memadai, sudah cukup untuk hunian di sana. Nah, dengan segala potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga tadi Pak, bagaimana kesadaran masyarakat Lingga sendiri terhadap sadar berwisata? Karena tempatnya banyak datang warga luar nih Pak, gimana? Jadi memang kesadaran masyarakat sebelum kita datang, sebelum ada pemerintah daerah menyentuh masyarakat, memang karakteristik masyarakat, mungkin kita orang Melayu, orang Melayu memang lebih kenal ramah. Orang belum menyapa dia sudah menyapa dahulu. Apalagi memang sini terbukti ketika memang di Pulau Benan. Di Pulau Benan tamu datang, mereka datang ramai. Ini artinya antusias masyarakatnya sangat luar biasa. Ini makanya tamu-tamu yang datang ke sana suka berbaur dengan masyarakat. Begitu juga di pulau-pulau yang lain. Nah, pulau lain juga seperti itu, memang karakteristik sebetulnya karakteristik orang-orang tempatan. Nah, kita juga dari dinas pariwisata, dari pemerintah juga tentu tidak tinggal diam. Artinya kita juga terus melakukan program pembinaan ke masyarakat. Artinya ada koridor ketika mereka ramah dengan wisatawan, namun harus ada koridor-koridor yang harus mereka batasi. Apalagi mungkin adanya perbedaan karakteristik antara wisatawan asing dengan masyarakat lokal. Mungkin ada budaya-budaya yang berbeda juga. Budaya-budaya yang berbeda. Yang itu yang biasanya kita lakukan pembinaan seperti itu. Bahkan kita juga dengan travel juga mematchingkan. Ya ketika memang travel membawa tamu-tamu Eropa pada ke lokasi yang ada masyarakat lokalnya dengan menyesuaikan dengan budaya yang ada di sana. Di treatmentnya juga berbeda. Nah, seperti itu. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah bilang program di 2023 lah. Bagaimana rencana program di tahun depan 2024? Insya Allah di 2024 saya tetap melakukan peningkatan kerjasama Pak. Nah, karena peningkatan kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri. Artinya begini, dengan bekerja sama ini kita untuk lebih mengenal potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga, baik itu dengan media, baik itu peningkatan kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha yang lain, dengan travel, kemudian dengan para pebisnis pariwisata. Jadi ruang lingkupnya, kolaborasinya kita menyeluruh. Jadi ya, di sini dengan ada kolaborasi ini, nanti insya Allah ini lebih akan banyak meningkatkan kunjungan wisatawan. Jadi program saya lebih banyak penekanannya ke sana, didukung juga dengan penataan beberapa destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga. Nah, kalau kita bicara masalah promosinya, ini udah kemana aja Pak untuk promosi pariwisata? Sebetulnya kita memang promosi kalau dengan peningkatan kerjasama kita masih dengan Johor, kemudian Melaka. Jadi saya mencoba dengan beberapa daerah di Malaysia memang yang memiliki hubungan sejarah
yang memiliki kunjungan sejarahnya sama. Jadi kita kejar itu. Kemudian dengan kawan-kawan media juga, kemudian dengan travel juga. Nah ini yang harus betul-betul dikolaborasikan. Oke, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak dan harapan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga untuk kemajuan pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga, Pak? Harapannya seperti apa? Ini harapan saya memang adanya kolaborasi. Artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi ada beberapa unsur pendukung stakeholder yang akan membangun pariwisata ini ada keterkaitan, ada sinergitasnya. Baik itu dari antara pemerintah ke pemerintah, antara dinas-dinas ke dinas yang lain, ini harus menyatu, kemudian dengan stakeholder yang lain, yang seluruh travel, kemudian media, kemudian dengan para pebisnis, kemudian dengan NGO atau organisasi-organisasi masyarakat yang ada di dalam daerah, kemudian dengan pelaku-pelaku usaha yang lain. Ini memang kita harus menyatu dalam suatu kolaborasi untuk membangun pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga. Saya yakin kalau ini berjalan dengan baik, insya Allah ini akan perjalanan pariwisata ke Kabupaten Lingga ke depannya insya Allah akan lebih berkembang dengan baik juga. Kalau dukungan dari pemerintah provinsi seperti apa, Pak? Kalau dukungan pemerintah provinsi, alhamdulillah memang provinsi lebih fokus dalam penyebaran informasi melalui kerjasama dengan media, contoh dengan Batam TV, kemudian dengan media-media yang lain. Alhamdulillah memang sinergi ini sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan yang cukup panjang lebar tadi mengenai potensi besar yang ada di Kabupaten Lingga, terutama potensi pariwisata. Nah, sama-sama kita berharap semoga kolaborasi yang dicanangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, maksud kami, itu dapat berjalan baik ya. Terima kasih Pak untuk waktunya sekali lagi. Sama-sama. Baik Pak Edi. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda sudah bersama kami di program Dialog Khusus kita kali ini. Akhir kata saya Mas Syari pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.